Setelah Ranggalawe gugur dan badai mereda, Majapahit kembali tenang. Tapi ketenangan itu hanya topeng. Ada bara yang menyala diam-diam. Bara yang kelak meledak menjadi pemberontakan kedua dalam sejarah awal Majapahit. Pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat sendiri, Lembu Sora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penjelajah sejarah. Kilauan hari ini kita akan membahas salah satu tragedi paling emosional dalam masa awal Majapahit. Jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan subscribe agar tidak tertinggal bagian lanjutan seri konflik ini. Karena setelah Lembu Sora, gelombang ketiga akan jauh lebih besar. Malam itu langit di atas Majapahit tidak sepenuhnya gelap. Ia menyala dengan kilau tembaga kemerahan, seperti bara yang dipenjara di balik selimut awan tipis. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang terinjak. Seakan bumi sendiri baru saja menyerap darah dan air mata yang belum sepenuhnya kering. Di sudut-sudut pelataran istana, obor menyala tanpa suara, hanya gemericik api yang sesekali pecah seperti detak jantung yang tak stabil. Kematian Ranggalawe baru beberapa hari berlalu. Namun bagi mereka yang pernah berdiri bersamanya, waktu rasanya tak bergerak. Hari-hari yang biasanya dipenuhi denting tempayan, teriakan pelatih kavaleri, dan riuhnya pasar di sekitar alun-alun kini seperti terbungkam. Majapahit tampak hidup, tapi ruhnya retak. Dan salah satu yang paling merasakan retakan itu adalah Lembu Sora. Lembu Sora duduk membatu di pendapa kediamannya di Tuban, jauh dari pusat keraton. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari peperangan, rambutnya yang tebal diikat ke belakang dengan simpulan sederhana. Namun sorot matanya malam itu tidak lagi gagah seperti yang dikenal para prajuritnya. Ia lebih mirip seseorang yang sedang menatap dua dunia. Masa lalu ketika harapan masih terang dan masa kini yang membakar tanpa belas kasihan. Di hadapannya tergeletak ketopong perang milik Ranggalawe, masih berlumur tanah, belum dibersihkan sejak dikembalikan oleh utusan dari istana. Lembu Sora meraba permukaan logamnya dengan ibu jari, pelan, sangat pelan, seolah takut kenangan akan pecah jika disentuh terlalu keras. "Kau keras kepala, Gale?" bisiknya nyaris tak terdengar. Hanya angin laut yang menjawab. Tak ada yang menyangka sahabatnya, rekan bertempur sejak masa pelarian di hutan tarik, akan berakhir dengan pedang Majapahit menembus dadanya. Bahkan lebih pahit lagi, itu terjadi bukan karena serangan musuh asing, bukan karena penjajah Mongol, bukan karena kerajaan luar yang ingin menaklukkan Jawa. Melainkan, dari kerajaan yang mereka bangun bersama. Betapa ironis, betapa menggigit. Setiap hela napas Lembu Sora malam itu adalah perang internal yang tak terlihat oleh prajurit manapun. Luka yang menganga bukan luka fisik, melainkan luka batin, luka yang tak bisa sembuh hanya dengan ramuan atau mantra pengobatan para Brahmana. Luka yang bernama kehilangan dan keraguan. Malam itu ia tak sendiri sebenarnya. Di luar pendapa, beberapa senapati Tuban berkumpul dalam keheningan. Mereka tidak berani masuk atau mengganggu. Semua tahu, kepergian Ranggalawe bukan hanya kepergian seorang ksatria, tetapi seperti hilangnya salah satu tiang yang selama ini menyangga tubuh Majapahit. Bezanya adalah, Lembu Sora tidak hanya kehilangan saudara seperjuangan. Ia kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dalam benaknya, kenangan-kenangan lama bermunculan seperti bayangan yang kembali hidup dari dalam gelap. Ia ingat ketika mereka masih muda, Ranggalawe selalu lebih cepat dalam memacu kuda, sementara ia lebih kuat dalam pertarungan tangan kosong. Mereka saling mengejek, saling tertawa, saling berjanji bahwa jika kelak Majapahit berdiri, mereka akan melihatnya dari tengah, bukan dari pinggir. Mereka berdua berdiri dalam hujan saat mendirikan tarik, membuka hutan dengan tangan telanjang. Mereka mengumpulkan pangan, membangun lumbung, mengikat sumpah pada Wijaya bahwa kerajaan baru yang kelak lahir akan menjadi tempat bagi semua pejuang dan rakyat yang setia. Dan sumpah itu, dalam pandangan Lembu Sora, telah dikhianati oleh takdir, atau oleh seseorang. Lembu Sora menghela napas panjang, seolah mencoba membuang seluruh racun emosi yang meracuni dadanya. Namun setiap kali ia mencoba melupakan, satu pertanyaan terus kembali menghantam kepalanya. Mengapa Ranggalawe benar-benar memberontak? Apakah ia murni merasa tersingkir dari jabatan? Apakah ia hanya terbakar ambisi? Ataukah ada seseorang yang sengaja mengomporinya? Rumor, seperti asap dari kayu basah, merayap di pasar, di lumbung, di barak pasukan. Rumor itu menyebut satu nama, Kebo Anabrang. Panglima besar yang disegani,
kuat, keras, haus prestasi. Pria yang kesetiaannya pada Majapahit tak diragukan, namun ketegasannya sering diterjemahkan sebagai kesombongan. Beberapa prajurit bawahan Lembu Sora mengatakan bahwa Ranggalawe tidak pernah benar-benar ingin melawan Wijaya. Ia hanya ingin menuntut klarifikasi atas perlakuan yang ia anggap tak adil. Tapi keadaan didorong, ditekan, hingga membara. Siapa yang mendorong itu? Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Yang ada hanya rumor, bisikan, dan kecurigaan yang tumbuh pelan-pelan seperti jamur di batang kayu yang basah oleh hujan dendam. Namun bagi seseorang yang sedang terluka, rumor lebih tajam dari bukti. Bukti butuh logika. Rumor butuh rasa. Dan rasa Lembu Sora sedang koyak. Beberapa hari setelah kematian Ranggalawe, utusan kerajaan datang ke Tuban, membawa pesan penghormatan dan bela sungkawa. Namun kata-kata yang tertulis di atas daun lontar terasa hampa bagi Lembu Sora. Ia membaca kalimat demi kalimat dengan mata yang tajam. Ranggalawe gugur sebagai ksatria yang menentang kerajaan. Ketertiban harus dijaga demi kelangsungan Majapahit. Semoga Tuban tetap setia. 3 kalimat yang seharusnya menenangkan, tapi justru menorehkan garam di luka yang belum menutup. Gugur sebagai ksatria yang menentang kerajaan. Padahal ia tahu, bahkan sampai tetes darah terakhir, Ranggalawe masih menyebut nama Wijaya dengan hormat. Meski marah, meski kecewa, ia tetap memanggilnya Baginda, bukan musuh. Lembu Sora meremas lontar itu hingga berubah kusut. Jika Ranggalawe mati dengan nama pemberontak, apa yang menghentikan sejarah menulis hal yang sama pada dirinya suatu hari nanti? Di malam-malam berikutnya, Lembu Sora sulit tidur. Kadang ia terduduk sampai fajar, mendengar ombak memukul dermaga Tuban. Kadang ia melatih pedangnya sendirian, memotong udara seperti hendak membunuh bayangan yang tak terlihat. Dalam gelap itu, batin Lembu Sora retak menjadi 2. Yang pertama ingin tetap setia pada Wijaya, raja yang pernah ia kawal dari nol. Yang kedua bertanya-tanya apakah kesetiaan mereka sedang diperdagangkan oleh politik istana. Kesetiaan, nilainya tinggi ketika diuji di medan perang, tapi di istana, kesetiaan kadang dihargai lebih rendah dari bisikan ambisi. Dan disitulah, tanpa ia sadari, luka itu mulai menjadi bara. Hingga suatu sore, seorang prajurit tua yang pernah bertempur bersama Ranggalawe datang menghadap. Ia membawa kabar yang tidak pasti, tetapi cukup untuk mengguncang hati Lembu Sora yang rapuh. Katanya, sebelum tewas, Ranggalawe sempat berbisik kepada salah satu pendampingnya di medan. Jika aku jatuh hari ini, jangan percaya bahwa semua ini salahku. Kalimat pendek, sederhana, tetapi seperti anak panah yang menembus pusat dada Lembu Sora. Ia menatap laut jauh ke ujung cakrawala. Langit merah seperti darah yang belum kering. Jika Ranggalawe mati dengan gelar pemberontak yang salah, kalau ia mati karena provokasi, karena intrik kekuasaan, maka Lembu Sora, tanpa ia sadari, telah menapakkan kakinya ke jalan yang sama. Bukan karena ambisi, tetapi karena rasa kehilangan yang tidak ingin dikhianati 2 kali. Luka Ranggalawe menjadi luka dirinya. Dan luka yang tidak diobati akan tumbuh menjadi api. Api yang kelak membakar Majapahit untuk kedua kalinya. Majapahit setelah kematian Ranggalawe tidak langsung jatuh dalam kekacauan. Justru sebaliknya, keraton tampak seperti pusat kejayaan baru. Lonceng pasar tetap berdentang setiap pagi, penjual beras dan garam berteriak menawarkan dagangan, suara pandai besi memukul logam bergema dari sudut kota, dan para prajurit masih berlatih seperti biasa di lapangan alun-alun. Jika orang luar masuk ke ibu kota, mereka pasti berkata, betapa kuatnya Majapahit sekarang. Lihatlah, tidak ada tanda-tanda perpecahan. Namun bagi mereka yang berada lebih dekat dengan pusat kekuasaan, terutama di ruang rapat para menteri dan di lorong panjang keraton yang dijaga Bayangkara, ada sesuatu yang berbeda. Udara tidak lagi ringan. Kata-kata tidak lagi jujur seperti dulu. Majapahit terlihat damai, tetapi damai yang penuh bayangan. Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, kini memegang kekuasaan penuh sebagai raja bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia duduk di singgasana yang dulu hanya mimpi ketika masih dikejar pasukan Jayakatwang. Kini ia memerintah wilayah yang luas, perdagangan berkembang, pelabuhan mulai ramai, sawah diperluas, dan irigasi dibangun. Tetapi satu hal belum selesai. Hati para prajurit masih menyimpan luka Ranggalawe.
Sebelumnya ia seorang pahlawan, sahabat seperjuangan. Ia ikut mendirikan Majapahit. Namun akhirnya ia jatuh dengan stigma pengkhianat setelah melawan kerajaan yang ia bantu lahirkan sendiri. Tidak semua menerima akhir itu. Dan salah satu yang paling berat menerima kenyataan itu adalah Lembu Sora, sahabat yang berdiri bersama sejak awal. Ia tidak meneriakkan protes. Ia tidak mengacungkan pedang. Ia tidak memaki istana. Namun diamnya memiliki bobot yang lebih dalam daripada teriakan. Di Tuban, ia lebih sering berjalan sendirian di tepi pantai setiap matahari tenggelam. Ombak memukul karang, angin asin menerpa wajah, tetapi pikirannya tidak pergi kemana-mana. Hatinya tetap berada di hari kematian sahabatnya. Ranggalawe mati seperti musuh, bukan sahabat. Kalimat itu berputar di kepala, seperti gong besar yang dipukul berulang-ulang. Tak ada satupun musik gamelan yang bisa menggantikan suara itu. Di dalam keraton, Wijaya bekerja keras membangun fondasi pemerintahan. Banyak pejabat baru dilantik. Daerah-daerah dibagi ulang agar pemungutan pajak lebih teratur. Pelabuhan diperluas untuk perdagangan dengan Tiongkok dan Champa. Jalan baru dibuka untuk menghubungkan pusat sawah dengan pelabuhan. Semua tampak seperti perkembangan besar. Namun tiap pembangunan membawa pertanyaan baru. Siapa yang mendapat jabatan? Siapa yang naik? Siapa yang tersingkir? Kemarahan tidak selalu tercatat dalam sejarah. Tetapi ia hidup di warung kopi, di pojok pendapa, di antara prajurit yang sedang menajamkan keris. Dan salah satu nama yang mulai sering dibicarakan adalah Halayuda. Dulu ia tidak begitu menonjol dalam masa perang melawan Mongol. Namun saat Majapahit mulai kokoh, ia pelan-pelan naik, seperti sungai yang tenang namun terus naik permukaannya. Halayuda bukan prajurit paling kuat. Ia juga bukan bangsawan paling kaya. Namun ia punya dua kemampuan yang jarang dimiliki orang. Membaca arah kekuasaan dan membentuk opini tanpa terlihat. Maka tidak heran banyak orang berkata diam-diam. Jika ingin naik jabatan, dekati Halayuda. Jika ingin selamat, jangan bertentangan dengannya. Di Tuban, Lembu Sora mendengar kabar tentang Halayuda. Ia tidak marah secara terbuka, tapi dadanya terasa berat setiap kali mendengar laporan. Orang berkata, sejak Ranggalawe gugur, Halayuda makin kuat. Orang-orang Halayuda mendapat posisi baru. Tidak ada bukti tertulis. Tidak ada pernyataan resmi. Namun rumor tidak hilang. Justru rumor tumbuh seperti jamur di kayu basah. Dan celah kecil itu semakin besar saat sebuah pesan datang dari keraton, memanggil Lembu Sora ke istana untuk berdiskusi dengan para pejabat lain. Surat itu hanya beberapa baris, ditulis rapi, ditutup dengan cap kerajaan. Namun ketika ia membacanya, hatinya menegang. Bagi istana, itu hanya panggilan formal. Bagi Lembu Sora, itu seperti undangan ke meja penghakiman. Kepercayaan yang rapuh membuat sesuatu yang biasa terlihat mengancam. Saat Lembu Sora datang ke istana, ia berjalan di antara dua barisan prajurit Bayangkara bersenjata. Tidak ada yang menyerang, tetapi sorot mata mereka tidak seperti dulu, bukan sorot hormat, melainkan sorot waspada. Di Balairung, Wijaya menyambutnya. Namun suara raja tidak sehangat dulu. Lembu Sora, ujarnya tenang, Majapahit masih membutuhkanmu. Lembu Sora menunduk penuh hormat, tetapi hatinya tidak tenang. Kalimat raja terasa bukan sebagai pujian, melainkan sebagai penegasan posisi. Berguna, selama loyal. Berbahaya, jika berbeda arah. Halayuda berdiri di sisi kiri Wijaya. Ia tidak bicara, hanya tersenyum tipis. Senyuman halus, tetapi tajam seperti bilah keris. Lembu Sora menatapnya sebentar. Ia tidak tahu apakah Halayuda musuh, sahabat, atau hanya bayangan kekuasaan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan. Keraton bukan lagi rumah. Setelah pertemuan itu, Lembu Sora kembali ke Tuban dengan pikiran yang semakin gelap. Ia berpura-pura baik-baik saja, tetapi malam-malam panjangnya penuh gelisah. Laut yang dulu menenangkan kini terasa seperti saksi bisu kemarahannya. Di waktu yang sama, Halayuda di keraton mengatur banyak hal. Ia tidak pernah menyebut nama Lembu Sora dalam rapat secara terang-terangan, tetapi ia pandai menempatkan kalimat-kalimat kecil yang menumbuhkan curiga. Ia sering mengucap tenang seperti air,
tapi menikam seperti racun. Lembu Sora tampak berbeda sejak Ranggalawe mati. Ia terlalu sering menyendiri. Apakah ia kecewa dengan keraton? Semoga ia tetap setia kepada raja. Kalimat-kalimat ini tidak terdengar seperti tuduhan, tetapi bibit yang ditanam di kepala banyak pejabat. Setiap bibit tumbuh, dan Majapahit tanpa sadar mulai terpecah, bukan oleh perang luar, tapi oleh pikiran dalam. Di permukaan, Majapahit tetap megah. Festival panen tetap digelar. Para penari menari di depan pendapa. Anak-anak bermain di lapangan dengan riang. Tetapi jauh di balik musik gamelan, ada sesuatu bergerak. Persegi hitam kecil kegelisahan Lembu Sora di Tuban, persegi hitam kecil kekuasaan Halayuda yang makin menguat, persegi hitam kecil keraguan Wijaya pada sahabat lamanya sendiri. Dan ketika tiga hal itu bertemu dalam satu lingkar sejarah, Majapahit bersiap menyambut badai gelombang kedua. Kebo Anabrang dikenal keras. Ucapannya tajam dan tidak suka dibantah. Namun di Majapahit, sifat itu sering dianggap perlu. Ia adalah pedang tajam kerajaan, bagian yang bekerja cepat, kuat, dan kadang terlalu kejam bila dibiarkan tanpa kendali. Lembu Sora sebaliknya. Tegas, tapi hatinya mudah tersentuh hal yang menyangkut sahabat. Ia memegang prinsip bahwa kehormatan adalah napas prajurit. Seseorang boleh kalah di medan perang, tapi tidak boleh dikubur tanpa harga diri. Dengan membawa luka batin karena Ranggalawe, Lembu Sora memendam api yang makin panas setiap hari. Dan di saat luka itulah, Halayuda mulai bergerak. Ia tidak membawa pedang. Ia tidak membawa pasukan. Ia hanya membawa kata-kata. Halayuda tidak pernah terlihat mencaci Kebo Anabrang di depan umum. Ia juga tidak pernah memprovokasi dengan lantang. Semua geraknya halus, seperti air kecil yang terus mengikis tebing. Di koridor keraton, di ruang latihan prajurit, di rumah pejabat yang baru naik pangkat, orang-orang mulai membicarakan dua nama. Ranggalawe yang mati dan Kebo Anabrang yang hidup tapi tidak disukai sebagian bangsawan. Tak ada yang tahu siapa yang menyebarkan cerita. Namun di banyak telinga, kalimatnya serupa. Kalau bukan Anabrang yang memicu pemberontakan Ranggalawe dulu, siapa lagi? Kalau Ranggalawe tidak ditantang sampai mati, mungkin ia kembali pada raja. Kematian Ranggalawe terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu sepi dari keadilan. Kata-kata itu tidak keras, tapi mengendap. Kata-kata yang tidak perlu disampaikan Halayuda secara langsung, cukup orang lain yang meneruskan, cukup rumor yang bekerja sendiri. Yang perlu dilakukan Halayuda hanya satu. Menonton dua api saling mendekat. Suatu senja, Lembu Sora dipanggil ke balairung kecil di dalam keraton. Bukan sidang, bukan forum resmi, hanya pertemuan terbatas. Seolah sengaja dibuat agar tampak pribadi namun penuh arti. Kebo Anabrang sudah menunggu di sana, duduk dengan ekspresi dingin. Tatapannya tajam seperti ujung tombak yang ingin menusuk lawan bicara sebelum perang dimulai. Beberapa saksi hadir. Dan di antara saksi itu, Halayuda. Raden Wijaya tidak hadir. Apakah beliau tahu? Belum tentu. Di ruangan itu, dua tokoh besar duduk berhadap-hadapan. Suasana terasa berat. Tiang-tiang balairung seperti ikut menahan napas. Angin pun tidak berani bergerak banyak. Kebo Anabrang membuka suara duluan. Lembu Sora, kau tidak menelan kekalahan sahabatmu dengan baik. Nada suaranya datar, namun menusuk. Ranggalawe memberontak. Dan setiap pemberontak harus menerima akhir yang sama. Lembu Sora mengepal. Rahangnya mengeras. Tapi apakah ia benar-benar pemberontak? Atau ada yang membuat ia tampak seperti itu? Anabrang tertawa kecil, tawa yang lebih seperti ejekan. Orang yang kalah selalu mencari alasan. Kalimat itu menampar. Halayuda yang mendengar hanya menunduk sedikit, seolah bersedih, tapi bibirnya nyaris tersenyum samar-samar. Ia tahu, percikan sudah jatuh tepat ke bahan bakar. Lembu Sora akhirnya berdiri. Kau bicara seolah nyawa sahabatku adalah angka dalam laporan perang. Kebo Anabrang tidak bergerak, tapi matanya membara. Kalau dia tidak ingin mati, dia seharusnya tidak mengangkat senjata pada keraton. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan, tanpa jabat tangan, hanya dua dada yang dipenuhi bara. Dan Halayuda pulang dengan langkah pelan, seperti seseorang yang baru selesai menabur benih.
Keduanya masih menjalani tugas. Keduanya masih memberi hormat pada raja. Namun semua orang tahu, kedamaian itu hanya selimut tipis yang menutupi api besar. Pasukan Anabrang dan pasukan Sora mulai menjaga jarak. Di arena latihan, prajurit Tuban enggan berdampingan dengan prajurit Anabrang. Di pasar Tuban, pedagang enggan mengirim beras ke pasukan Anabrang kecuali dipaksa. Di pelabuhan Canggu, para nahoda mulai bisik-bisik soal perang sesama bangsawan. Majapahit retak, tapi diam. Seperti tembok tua yang hanya menunggu satu pukulan terakhir agar runtuh. Raden Wijaya mendengar kabar itu. Ia mencoba memanggil keduanya beberapa kali, namun jawabannya sama. Saya tetap setia pada Paduka. Satu kalimat itu terdengar indah, tapi tidak jujur. Malam gelap. Hujan turun pelan. Udara basah membawa aroma daun dan tanah. Di sebuah balai pertemuan kecil dekat tepi hutan, Lembu Sora dipanggil oleh seseorang yang mengaku pembawa pesan keraton. Namun ketika ia tiba, tidak ada utusan. Yang ada hanya dua prajurit muda yang ketakutan dan satu kabar mengejutkan. Kebo Anabrang ada di sini. Dia ingin menemui Anda tanpa saksi. Ini bukan undangan biasa. Ini terdengar seperti perang pribadi. Lembu Sora masuk ke balai itu dengan langkah hati-hati. Hanya bulan yang menjadi saksi. Tidak ada rangkaian resmi kerajaan. Tidak ada panji. Tidak ada protokol. Hanya dua pria dengan dendam lama. Kebo Anabrang berdiri di tengah ruangan, memegang keris panjang dengan gagang hitam. Sora? Bukan sapaan, tapi tantangan. Dan Lembu Sora tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menghunus kerisnya. Tidak ada gong perang. Tidak ada aba-aba. Tidak ada saksi resmi. Hanya dua keris yang saling mencari daging. Dua napas yang saling ingin menghapus. Kebo Anabrang menyerang lebih dulu. Gerakannya cepat, ganas, seperti banteng yang sedang menyeruduk. Sora menangkis, mundur satu langkah, lalu balas menyerang. Gerakannya tidak secepat Anabrang, tapi lebih terukur, lebih berhati-hati. Seperti harimau tua yang menunggu celah kecil. Suara besi bertemu besi menggema seperti kilat yang turun berkali-kali. Beberapa sumber lisan mengatakan pertarungan itu berlangsung lama. Ada yang menyebut mereka bertarung sampai keluar halaman, berguling di tanah basah. Ada yang mengaku melihat dari kejauhan, tapi tidak berani mendekat. Yang pasti, ketika hujan berhenti, Kebo Anabrang tidak lagi berdiri. Darahnya mengalir di tanah. Matanya terbuka, namun kosong. Tubuhnya terdiam, seperti patung perang yang patah. Lembu Sora terjatuh berlutut, kerisnya berlumur merah, tangannya bergetar. Ia tidak bangga. Ia tidak menang. Ia hanya kehilangan lagi, seseorang yang dulu berjuang bersama. Namun di sisi lain, Halayuda tersenyum kecil saat mendengar kabar kematian Anabrang keesokan harinya. Majapahit baru saja kehilangan satu panglima lagi. Dan retakan di tubuh kerajaan kini berubah menjadi luka terbuka. Berita menyebar lebih cepat dari angin. Belum matahari naik tinggi, seluruh keraton tahu. Kebo Anabrang mati. Dan darahnya ada di tangan Lembu Sora. Pasukan Bayangkara bersiaga. Para menteri berkumpul. Raden Wijaya terdiam lama, wajahnya pucat seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ada yang minta Lembu Sora dihukum mati. Ada yang minta ia diadili dengan jujur. Ada pula yang berbisik, bukankah Halayuda bisa membantu menyelesaikan perkara ini? Halayuda belum bicara apapun. Namun semua orang menunggu kata-katanya. Karena satu kalimat Halayuda saja bisa seperti perintah. Lembu Sora akhirnya dipanggil ke keraton untuk mempertanggungjawabkan kejadian itu. Namun di hati Lembu Sora, panggilan itu terasa seperti jerat. Dan saat ia berangkat ke keraton, pasukan Tuban mulai resah, mulai bersiap senjata, mulai bertanya satu kalimat yang mengubah sejarah. Jika raja menghukum Sora, lalu apalagi yang bisa kita percaya? Dengan itu, Majapahit mulai bergerak menuju perang saudara berikutnya. Gelombang kedua telah bangkit. Gelombang yang bernama Pemberontakan Lembu Sora. Kematian Kebo Anabrang menyebar seperti api yang menjilat ladang kering. Belum genap sepekan sejak duel itu terjadi, Majapahit sudah terbagi dalam dua pembicaraan. Mereka yang menganggap Lembu Sora harus dihukum.
Mereka yang percaya ia hanya korban keadaan dan rasa kehilangan sahabat. Namun satu hal pasti, sidang harus dilakukan, karena tanpa sidang, kematian Panglima Kerajaan menjadi noda yang tak bisa dibasuh. Seorang prajurit Bayangkara dikirim ke Lasem, membawa perintah kerajaan. Bukan surat lembut, melainkan surat yang kaku. Lembu Sora diharuskan hadir menghadap raja untuk menjelaskan kematian Kebo Anabrang. Tidak ada kata harap, dimohon, atau mohon klarifikasi. Yang ada hanyalah perintah. Tegas, formal, dingin. Dan kata diharuskan terasa seperti belenggu. Para tetua Lasem cemas. Para prajurit mulai saling menatap, menimbang. Ada yang berkata, kalau ia pergi, mungkin ia tidak kembali. Ada pula yang menjawab, jika ia tidak pergi, berarti ia memberontak. Pilihan itu pahit. Tidak pergi salah. Pergi pun tidak lebih baik. Lembu Sora berdiri lama di depan para bawahannya sebelum memberi jawaban. Aku akan datang. Ia tahu ia harus menghadapi keraton. Namun ia tidak tahu apakah keraton ingin mendengar penjelasan atau justru mencari pengorbanan. Balairung kerajaan hari itu tegang. Para adipati berkumpul. Senopati berdiri dalam formasi resmi. Raden Wijaya hadir. Namun wajahnya seperti memikul beban terlalu berat. Lembu Sora berjalan masuk tanpa membawa pasukan. Hanya ditemani beberapa pengawal setia dari Lasem. Di satu sisi Balairung tampak pendukung Halayuda. Di sisi lain tampak pejabat yang dulu dekat dengan Ranggalawe. Dua udara yang tidak pernah bisa bercampur. Ketika sidang dimulai, Halayuda maju sebagai suara yang paling didengar. Paduka, ucapnya pelan, sangat halus. Dua panglima telah gugur dalam masa muda Majapahit. Jika kita membiarkan yang hidup bertindak tanpa kendali, siapa lagi yang akan mati berikutnya? Kalimatnya lembut, tapi efeknya tajam. Semua kepala menunduk, seolah menyetujui tanpa ingin terlihat terang-terangan. Lembu Sora maju selangkah. Aku tidak ingin Anabrang mati. Tapi ia menghunus keris. Aku melawan untuk hidup, bukan untuk membunuh. Namun Halayuda sudah menyiapkan ucapan balasan jauh sebelum sidang dimulai. Jika dua sahabat bertengkar dan satu mati, apakah kita dapat menyebut itu kecelakaan? Atau ini adalah keputusan emosional yang tak lagi bisa dibenarkan? Balairung mengangguk perlahan. Raden Wijaya menunduk. Matanya kosong. Ia tidak memihak secara langsung, namun ketidakmampuan untuk memilih juga sebuah pilihan. Sidang tidak memutuskan hukuman langsung, namun satu kalimat keputusan dicatat dalam lontar kerajaan. Lembu Sora dinyatakan telah melakukan tindakan yang mengancam stabilitas Majapahit. Ia harus menunggu keputusan akhir dan tetap berada dalam pengawasan kerajaan. Dan seluruh Balairung tahu. Itu sama saja dengan hukuman mati yang ditunda. Lembu Sora kembali ke Lasem dengan perasaan yang tidak utuh. Ia tidak dipenjara. Ia tidak dieksekusi. Namun ia juga tidak bebas. Seolah Majapahit berkata, kau boleh hidup, tapi kau sedang dihitung waktunya. Penduduk Lasem mulai gelisah. Di pasar, orang-orang berbisik bahwa raja telah berpaling. Di pelabuhan kecil, pedagang menolak mengirim beras takut dianggap mendukung pemberontak. Para pemuda Lasem mulai melatih panah dan tombak sembunyi-sembunyi di malam hari. Lasem tidak lagi damai. Lasem menunggu ledakan. Dan Lembu Sora mencoba menahan diri sekuat mungkin. Aku tidak ingin perang, katanya pada prajurit terdekatnya. Tapi aku tidak bisa menyerahkan leher tanpa bicara. Kalimat itu akhirnya menjadi bara terakhir. Sementara Lasem membara pelan, Halayuda bergerak tanpa terlihat. Ia tidak memerintah raja menghukum. Ia juga tidak memerintah Lembu Sora memberontak. Ia hanya memastikan situasi tetap panas pada dua sisi, tetap tak berjumpa titik damai. Ia mendekati bangsawan satu persatu. Jika Sora dibiarkan bebas, besok bisa muncul Sora lain. Ia bicara pada prajurit Bayangkara. Majapahit tidak boleh tampil lemah. Ia bicara pada Kasim-Kasim yang mengurus pesan istana. Sampaikan pada Lasem bahwa kerajaan belum mengambil keputusan. Satu kalimat itu membuat seluruh rakyat Lasem merasa tidak ada masa depan yang pasti. Dan manusia yang tidak punya kepastian, mudah memilih jalan perang daripada menunggu mati pelan. Halayuda tidak menusuk tubuh siapapun. Tapi ia menusuk kepercayaan.
Dan kadang kepercayaan yang mati lebih berbahaya daripada ratusan prajurit yang gugur. Dalam waktu hanya 1 bulan, latihan pasukan Lasem tidak lagi rahasia. Gerakan prajurit Bayangkara mulai memperketat pengawasan. Beberapa pembesar daerah utara mulai mengirim dukungan diam-diam. Para penulis lontar mencatat rumor besar, Lasem bersiap melawan Majapahit. Dan akhirnya, setetes terakhir jatuh. Ketika seorang utusan istana datang membawa kabar bahwa keputusan akhir belum juga dijatuhkan, rakyat Lasem marah. Berapa lama pahlawan harus menunggu keputusan hidup atau mati? Mengapa Paduka tidak mau bicara langsung? Apakah Lembu Sora dianggap musuh? Pada malam yang gelap itu, seorang pemuda mengangkat tombak dan berteriak dari atas gapura desa. Jika raja tidak memutuskan, biar kita yang memilih nasib sendiri. Sorakan menyambut. Genderang dipukul, dan lantunan perang naik ke udara. Lembu Sora berdiri paling depan. Tidak ingin, tapi tidak bisa mundur. Kalau Majapahit memanggilku sebagai pemberontak, ia menghunus keris. Maka aku akan menjawab sebagai laki-laki. Dengan itu, gelombang kedua pemberontakan resmi dimulai. Lasem menyala. Dan Halayuda tersenyum. Senyuman seseorang yang melihat rencana berjalan tepat seperti yang diinginkan. Majapahit baru saja masuk babak konflik yang lebih gelap. Malam di Majapahit biasanya sunyi. Hanya suara katak dari sawah dan serangga dari rumpun bambu yang menemani temaram obor penjaga gerbang. Namun malam itu berbeda. Udara terasa berat, angin seperti membawa firasat buruk. Di pendapa dalam, Sri Kertarajasa duduk seorang diri. Sejak kegaduhan politik terakhir, wajahnya tak pernah benar-benar tenang. Kerajaannya masih berdiri megah. Tetapi retaknya terasa dari dalam, seperti tembok besar yang halus permukaannya namun rapuh pada dasarnya. Di mana salahku? Bisiknya, lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara api obor yang pecah kecil dalam keheningan. Selama berbulan-bulan, ia berusaha menjaga para senopati besar tetap setia. Lembu Sora, Nambi, Kebo Anabrang, yang kini namanya jadi bisik-bisik setelah ia tewas, dan Halayuda yang perlahan memenangkan kepercayaan raja. Kematian Kebo Anabrang adalah titik pecah yang tak pernah sembuh. Lembu Sora merasa itu tak adil. Nambi diam-diam sepakat namun lebih hati-hati dalam menyampaikan sikap. Sedangkan Halayuda, seperti ular berbisa di tengah ilalang, tak banyak bersuara, tapi sekali menggigit bisa mematikan. Dan malam itulah segala bara dalam sekam mulai menyala. Gamelan tak lagi ditabuh. Pertunjukan wayang wong yang biasa meramaikan istana malam hari dibatalkan. Semua terasa hampa. Lembu Sora memasuki istana lewat jalan kecil di belakang keputren bersama 2 pengawal setia. Ia tak ingin terlihat banyak mata, terutama mata Halayuda. Ia tahu, kepala senopati itu kini seperti api, mudah tersulut. Namun Sora juga tahu bahwa diam terlalu lama hanya akan menjerumuskan Majapahit dalam kecurigaan tanpa ujung. Nambi turut hadir, wajahnya tegang. Kita harus bicara dengan raja, ucap Nambi pelan. Sudah waktunya. Lembu Sora mengangguk. Kebenaran tidak bisa dibiarkan karam di dasar sungai. Namun sebelum mereka mencapai ruang peraduan raja, sekelompok prajurit istana mencegah mereka masuk. Maaf, Senopati Lembu Sora. Raja tidak berkenan menerima tamu malam ini. Nada sang prajurit kaku, seperti telah diatur. Mata Lembu Sora menyala marah. Aku tidak meminta izin, ucapnya tegas. Tangan menyentuh gagang keris. Ketegangan menebal seperti udara sebelum badai. Namun Nambi buru-buru menahan bahu sahabatnya. Jangan di sini. Tidak seperti ini. Sora menatap Nambi, kemudian menurunkan tangan dengan geram. Mereka mundur, tapi tidak pergi. Di dada mereka tumbuh kecurigaan yang semakin mengeras. Sesuatu sedang direncanakan tanpa sepengetahuan mereka. Malam itu, alih-alih usulan pertemuan damai, istana memilih jalan konfrontasi. Dan darah menjadi jawabannya. Sementara Sora dan Nambi pulang dengan hati gelisah, Halayuda bertemu dengan para pengintai dan prajurit kepercayaannya di sebuah gudang senjata kecil di sisi timur istana. Lampu minyak berkedip, menciptakan bayangan yang panjang pada dinding. Saat mereka mulai meragukan raja, saat itulah mereka akan berbahaya, ujar Halayuda dingin. Majapahit harus bersih dari orang-orang yang terlalu besar untuk tunduk.
Ia tidak menyebut nama. Ia tidak perlu. Semua yang hadir tahu kepada siapa kata-kata itu diarahkan. Lembu Sora. Dan setelahnya, mungkin Nambi. Tangan Halayuda membentang, memerintah. Perketat pengawasan. Jika mereka bergerak tanpa perintah, tangkap hidup atau mati. Sunyi sesaat. Lalu semua orang berlutut. Menerima perintah itu seperti menerima garis takdir. Dari sini, jalan sejarah mulai menurun tajam ke jurang gelap. 3 hari setelah peristiwa itu, pasukan istana mendatangi rumah Lembu Sora. Masyarakat berkumpul di tepi jalan, berbisik-bisik. Apa salah Sora? Bukan dia yang dulu membela Majapahit di Songenep. Mengapa orang berjasa justru diburu? Namun bisikan rakyat tidak menghentikan langkah prajurit. Lembu Sora tak diam. Ia keluar ke halaman rumah dengan baju perang lengkap, tanpa ketakutan, hanya kemarahan yang membara. Jika Majapahit datang sebagai tamu, aku jamu. Jika datang sebagai penyerang, ia menghunus keris. Aku sambut sebagai musuh. Benturan pun pecah. Suara logam beradu. Banyak prajurit tumbang. Sora bertarung seperti singa tua yang tersudut, haus kebebasan dan kebenaran. Namun jumlah prajurit terlalu banyak. Nambi datang membantu. Pasukan mereka melawan sekuat tenaga, tetapi istana sudah mengurung dari segala arah. Api rumah dan lumbung terbakar. Wanita dan anak-anak menangis. Tuban, yang dalam catatanmu sebelumnya jadi lokasi penyergapan lanjutan, kini kita luruskan. Pertempuran awal terjadi sekitar wilayah Tunggul dan Bajang Ratu, baru kemudian pengejaran bergerak ke arah pedalaman dan pesisir. Sora dan Nambi mundur ke hutan. Bukan kalah, tapi terjebak. Mereka memilih hidup dulu untuk mencari kebenaran. Dan Majapahit resmi pecah dari dalam. Raden Wijaya mendengar kabar itu dengan wajah dingin. Lembu Sora menyerang istana. Ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ia tahu Sora hanya datang untuk bicara. Tapi bayang-bayang pengaruh Halayuda sudah terlalu kuat. Informasi yang sampai padanya selalu mengarah pada satu kesimpulan. Sora berbahaya. Di ruang singgasana, Wijaya hanya menatap kosong pada dinding emas. Ia lelah. Ia ingin damai. Tapi damai yang mana? Jika ia memanggil Sora kembali, Halayuda akan merasa tersisih. Jika ia menghukum Sora, rakyat akan meragukan kebijaksanaannya. Namun kerajaan tidak bisa dipimpin dengan ragu-ragu. Akhirnya ia berkata, "Tangkap Lembu Sora hidup." Hening sejenak. Lalu kalimat berikutnya turun bagai pedang tanpa sarung. Jika ia melawan, habisi. Keputusan itu adalah luka yang akan membelah Majapahit panjang bertahun-tahun. Pengejaran berlangsung berminggu-minggu. Hutan, desa kecil, sungai, dan lembah menjadi saksi bisu pelarian 2 pendekar yang dulu paling dicintai kerajaan. Dan akhirnya Lembu Sora tertangkap. Di pagi yang berkabut ia dibawa ke lapangan eksekusi. Rakyat memenuhi pinggir jalan. Banyak yang menangis, banyak pula yang takut bersuara. Sora berdiri tegap meski tangannya terikat. Punggungnya tetap seperti batu karang. Raden Wijaya datang, tanpa kata. Sora menatap mantan rajanya, sahabat lamanya, dengan mata yang tidak membenci, justru pilu. "Aku tidak ingin memberontak," ucap Sora pelan. "Aku hanya ingin kebenaran untuk Anabrang." Wijaya mengepal tangan. Matanya berkaca-kaca, tapi tak boleh goyah. Halayuda berdiri 1 langkah di belakang. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk pagi seberat itu. Lembu Sora menutup mata. "Jika hari ini aku mati, biarlah rakyat mengingatku bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai orang yang pernah mencintai Majapahit sepenuh hati." Kepala Algojo terangkat. Keris pendek berkilat oleh embun pagi. Semua menahan napas. Dan dalam sekali tebas, sejarah berubah. Majapahit menang, tetapi kehilangan hati. Nambi menyaksikan dari jauh, gigi terkatup, mata memerah. Hari itu ia bersumpah, "Aku akan menuntut keadilan. Jika bukan sekarang, maka kelak, dengan darah yang sama merahnya." Eksekusi Lembu Sora menjadi babak baru dalam sejarah Majapahit. Bukan karena kerajaan merayakan kemenangan, tapi karena ketakutan mulai mengalir sebagai hukum baru. Di pasar, orang bicara lirih, menunduk saat nama Sora disebut.
Di balai desa, para tetua hanya menghela napas ketika anak-anak bertanya, mengapa pahlawan bisa dianggap pengkhianat? Sementara itu di istana, Raden Wijaya semakin menutup diri. Ia jarang keluar, jarang tertawa, jarang memanggil para senopati berkumpul seperti dulu. Segalanya terasa dingin, jauh dari kebesaran yang ia impikan saat pertama kali mendirikan Majapahit. Dan Halayuda, pelan, tenang seperti angin malam, mengisi ruang kosong itu. Nambi menyaksikan kematian sahabatnya dari balik kerumunan. Tidak ada teriakan, tidak ada serangan. Ia hanya diam. Tetapi dalam diam itu, badai tumbuh. Setelah semuanya bubar, ia menunggang kuda menuju hutan, menyeberangi kali kecil, melintasi ladang padi yang baru tumbuh. Angin sore menghempas wajahnya, namun tak sanggup mendinginkan dada yang membara. Di sebuah danau jauh di pinggir alas tanggul, ia menghentikan kuda dan menatap langit. Sora, gumamnya, aku belum selesai. Ia mengingat tawa Sora saat memotong kayu untuk pondasi istana pertama. Ia ingat ketika Anabrang pulang dari perang, tubuh penuh luka tapi mulut masih sempat bercanda. Ia ingat Wijaya muda yang dulu memanggil mereka sahabat, bukan bawahan. Semua itu seperti mimpi lama. Hari itu, Nambi berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan melawan Majapahit. Ia akan melawan apa yang membuat Majapahit berubah. Dan nama yang muncul di kepalanya, jelas seperti dentang gamelan, Halayuda. Di ruang dalam istana Majapahit, Halayuda tak lagi berperan sebagai penasehat. Ia seperti tangan yang menekan roda pemerintahan. Perintah selalu datang lewat dirinya. Nama-nama pejabat mulai berguguran pelan. Siapa yang tidak sepihak, hilang. Siapa yang mempertanyakan eksekusi Sora, dicatat. Prajurit-prajurit muda kini lebih takut pada Halayuda ketimbang pada raja sendiri. Dan itu adalah pertanda kejatuhan pertama kerajaan besar, ketika rasa hormat kalah oleh rasa takut. Di Balairung Agung, pada suatu malam yang hujan mengguyur seperti jarum, Halayuda memberi laporan panjang pada Wijaya. Seusai Sora jatuh, keamanan lebih terkendali, Paduka. Wijaya hanya mengangguk, tidak tersenyum, tidak menolak. Halayuda menambahkan, namun tersisa satu nama yang mungkin membahayakan, Nararya Nambi. Mata Wijaya bergerak, tipis. Nambi tidak mencari ribut. Sora pun demikian pada awalnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada keris. Wijaya diam lama. Hanya gemericik hujan di luar pendapa yang terdengar. Halayuda melangkah mundur, menunduk dengan hormat, namun ia tahu, benih keraguan sudah ditanam. Tinggal menunggu tumbuh. Sementara istana membangun benteng kecurigaan, Nambi bergerak diam-diam. Ia mendatangi desa-desa, satu demi satu, tanpa pasukan, tanpa kesombongan panglima. Ia ikut menumbuk padi bersama ibu-ibu, ikut memikul air dari sumur bersama para pemuda. Ia mendengarkan keluh kesah rakyat, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sesama manusia. Dalam obor kecil di lumbung-lumbung malam, suara berbisik pelan namun tegas. Majapahit bukan musuh. Tapi kerajaan ini telah dikuasai orang yang salah. Orang-orang mulai percaya padanya. Karena ia datang bukan membawa pedang, tapi kata. Namun dalam sejarah, kata sering lebih berbahaya daripada senjata. Nama Nambi mulai mengalir dari mulut ke mulut. Di warung, di pasar, di pematang sawah, di teras masjid, di serambi rumah kayu. Nambi ingin keadilan. Nambi bukan pemberontak. Nambi ingin mengembalikan Majapahit seperti dulu. Hal itu sampai ke telinga Halayuda. Dan baginya, simpati rakyat adalah ancaman yang lebih besar dari 1000 tombak. Suatu siang, Halayuda masuk menghadap raja dengan wajah serius. Paduka, katanya pelan, ada kabar bahwa Nambi mengumpulkan rakyat untuk berkumpul di luar istana. Raja mengernyit. Berkumpul atau memberontak? Halayuda menahan senyum tipis. Jika tidak ingin dianggap pemberontakan, mengapa ia tidak melapor? Wijaya terdiam. Di ruang itu, suara gamelan latihan dari kejauhan terdengar seperti doa yang sumbang. Ia ingat masa ketika semua terlihat sederhana. Ketika kepercayaan lebih luas dari tembok istana. Ketika sahabat adalah sandaran, bukan ancaman. Namun kini ia berdiri sendirian di puncak menara kekuasaan.
Dan kesepian membuat pikiran mudah diombang-ambing. Panggil Nambi, titah raja. Tapi ketika utusan dikirim, Nambi tidak ada di rumah. Ia sedang membantu panen di desa kecil. Dan ketidakhadiran itu ditafsirkan lain. Ia kabur dari panggilan istana. Fitnah pun tumbuh subur seperti rumput liar. Halayuda hanya perlu mendorong sedikit, dan sejarah akan mengalir seperti yang ia mau. Sore itu, langit merah seperti bara. Sungai berantas mengalir pelan, membawa dedaunan kering jatuh dari bambu di tepinya. Nambi berdiri bersama para petani dan prajurit lama yang masih setia padanya. Di antara mereka ada wajah-wajah yang dulu pernah berperang bersama Sora. Mereka melihat Nambi bukan hanya sebagai pemimpin, tapi penerus suara yang dipatahkan. Seorang lelaki tua angkat bicara. Kami tidak ingin memberontak, Nambi. Aku pun tidak. Tapi Majapahit bukan lagi seperti dulu. Karena itu kita harus mengembalikannya, jawab Nambi pelan. Ia tidak mengangkat senjata. Kajian sejarah boleh menyebutnya pemberontak. Tetapi pada detik itu, ia lebih mirip seorang anak yang ingin memulangkan rumah yang hilang. Dan ratusan orang berlutut di depannya. Kami ikut kau. Mata Nambi berkaca-kaca, bukan bangga, tapi berat. Karena jalan yang terbuka di depannya bukan jalan cahaya, melainkan jalan merah. Perang saudara Majapahit baru saja dimulai. Hari itu, pasukan Nambi bergerak ke arah perbatasan Majapahit. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Mereka mendirikan barak di lereng pegunungan, dengan kayu pinus dan atap rumbia. Para pemuda desa datang setiap hari menawarkan bantuan. Wanita menyiapkan beras dan ikan asin. Anak-anak berlarian membawa air dari sungai. Dari kejauhan, tambur perang istana mulai terdengar. Nambi tahu, Halayuda akan memakai nama raja untuk memeranginya. Ia duduk di batu besar menghadap lembah luas, mengingat masa ketika ia berdiri di sisi singgasana, bukan berseberangan dengannya. Apa aku salah? Tanyanya pada angin. Tidak ada jawaban. Hanya gemuruh gelombang di bawah tebing. Nambi menarik napas panjang. Aku tidak akan mundur. Dan malam itu, pasukan Majapahit tiba. Obor menyala seperti bintang jatuh. Suara langkah kaki ribuan prajurit memecah sunyi. Perang tidak bisa dihindari. Dengan suara tegas namun tenang, Nambi berkata kepada pengikutnya, jangan bunuh jika tidak terpaksa. Kita melawan kebijakan yang salah, bukan saudara sendiri. Namun sejarah tidak pernah selembut nasihat. Begitu trompet perang ditiup, darah pertama jatuh. Dan meski langit gelap, Majapahit terasa lebih gelap dari malam itu sendiri. Begitulah tragedi besar pemberontakan Lembu Sora. Kisah loyalitas yang berubah menjadi luka, dan sahabat yang akhirnya saling berhadap pedang. Jika kalian ingin melanjutkan bagian berikutnya tentang pemberontakan Nambi, tulis di kolom komentar, lanjutkan Nambi. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar sejarah ini terus hidup dan seri Majapahit kita berlanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.